Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudahan memperoleh air bersih merupakan syarat mutlak hidup berkualitas. Kesulitan memperoleh air bersih ternyata tak hanya dirasakan warga di pelosok Nusantara. Di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara yang hanya berjarak belasan kilometer dari pusat pemerintahan, air bersih merupakan benda mewah yang hanya bisa didapatkan dengan membeli. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 4 tahun lalu. Air tanah yang ada berwarna hitam dan asin, jauh dari standar layak konsumsi. Terpaksa warga harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sekarang udah nggak ngalir, udah 4 tahun lebih. Jadi sekarang itu air susah. Jadi saya tuh belinya pikulan. Pikulnya itu 4.000. Kadang-kadang sehari itu nggak cukup 4 pikul lah, 5 pikul lebih. Ya kalau agak itu ngalir, ya kalau pas nyalain airnya agak hitam, terus asin. Rasa asin muncul karena intrusi air laut di kawasan pesisir. Intrusi air laut adalah kondisi air laut meresap ke dalam lapisan tanah. Ini terjadi karena adanya penurunan permukaan tanah. Penyebab penurunan permukaan tanah sendiri adalah eksploitasi air tanah yang melebihi ambang batas. Berkurangnya air tanah dalam jumlah yang drastis, ditambah semakin banyaknya pembangunan gedung bertingkat di wilayah pesisir, secara tidak langsung menekan permukaan tanah sehingga mengalami penurunan tiap tahunnya. Situasi ini jelas harus diwaspadai karena di samping menurunnya permukaan tanah, permukaan air laut justru mengalami peningkatan karena pemanasan global. Maksimal harusnya diambilnya itu 20%. Sekarang katanya penelitian menunjukkan diambilnya udah 40%. Jadi kan dari sisi kuantitasnya juga sudah berbahaya kan, artinya diambil di luar kemampuan alam untuk mengembalikan jumlahnya. Yang kedua kualitasnya juga udah nggak memadai. Jadi kalau bilang kritis ya kritis lah. Adanya penurunan permukaan tanah dapat dilihat dari kondisi gedung-gedung di area kota tua yang jauh di bawah permukaan jalan. Gedung Olve menjadi saksi bisu adanya penurunan permukaan tanah di Ibu Kota Jakarta. Ketika gedung ini direvitalisasi pada tanggal 17 Maret lalu, di bagian depan gedung telah dipasang parameter yang menunjukkan seberapa jauh penurunan permukaan tanah. Di sini bisa dilihat, pada awal gedung Olve dibangun di 1921, ini adalah permukaan awal gedung. Namun, belum ada 1 abad hingga revitalisasi di tahun 2015, permukaan gedung sudah menurun hampir 95 cm. Dan satu hal lagi yang menarik adalah di bagian depan gedung ada 3 lubang yang ketika kita injak, dia akan mengeluarkan air tanah. Meskipun intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah sudah semakin kritis, tapi pemerintah menganggap hal itu bisa diatasi dan efeknya pun tidak terlalu jauh merambah ke dalam daratan. Kemudian kalau muka tanahnya turun, lalu muka air tanahnya juga turun karena tadi itu otomatis kemudian ada potensi intrusi air laut. Tapi itu kan jaraknya tidak sampai kilometer gitu kan. Itu jaraknya paling jauh itu ya 100-200 meter dari pinggir pantai tadi gitu. Perlu saya luruskan, kalau ada statement mengatakan intrusi air laut itu sudah sampai di Monas dan kemudian melewati Semanggi, itu sama sekali tidak benar. Karena apa? Karena dari logikanya juga tidak masuk, ya. Lalu kemudian dari perhitungan hidrolisnya juga tidak masuk. Temuan air asin di kawasan tengah kota Jakarta diklaim merupakan sisa-sisa sungai purba yang terperangkap di dalam lapisan tanah. Habisnya sumber air tawar mengakibatkan air dari sungai purba inilah yang justru tersedot keluar. Jadi di bawah tempat sebagian besar wilayah DKI Jakarta ini dulu zaman 4000 tahun yang lalu adalah laut. Jadi pinggir pantai itu masih ke Ciputat sana. Ini karena terbentuknya proses macam-macam ya secara alami, kemudian terbentuklah delta yang disebut dengan Batavia. Ini kita sebut Delta City. Jadi di bawah sana masih ada sungai-sungai purba dulu yang tentunya kemudian karena proses ini tadi ada terperangkap sisa-sisa air asin tadi.
Saat ini laju penurunan muka tanah 7,5 hingga 25 cm tiap tahunnya, sedangkan laju kenaikan permukiman air laut 73 hingga 76 mm. Kombinasi penggunaan air tanah secara berlebihan dengan pembangunan tanpa memperhitungkan kondisi alam akan berakibat fatal. Bukan hanya air bersih yang akan hilang, ada kemungkinan daratan Jakarta pun akan tergerus air laut pada tahun 2050 nanti. Alam yang rusak memang sudah tidak bisa lagi dipulihkan menjadi seperti sedia kala. Namun saat ini kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama, melakukan perbaikan di banyak bidang untuk mengurangi resiko kerusakan yang ada. Atau yang terakhir, membiarkan anak cucu kita hidup dengan sumber daya alam yang tak banyak bersisa. Niken Sasi, Januar Yuda melaporkan untuk NET.